Ulang nobar timnas, pemotor tewas tertabrak truk di jalur Pantura Tuban. Nobar timnas U23 versus Uzbekistan di Tuban ricuh, sejumlah remaja baku hantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Saya Semi Ramadan, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Pantura Kabupaten Tuban. Kali ini seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk box. Sopir truk box sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh polisi beberapa jam kemudian. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya di depan kantor Inspektorat Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Senin malam. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah tertabrak truk box. Korban tewas diketahui bernama Barlian Hilmi Pradana, 19 tahun, warga desa Perunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kecelakaan ini bermula saat truk box yang dikemudikan oleh Gama Ramadhani asal Tasikmalaya melaju kencang dari arah Surabaya menuju Semarang. Sesampainya di lokasi kejadian, truk bermuatan kopi ini masuk jalur kanan dan berusaha mendahului mobil di depannya. Sementara dari arah berlawanan, melaju korban dengan sepeda motor yang dikendarai korban usai menonton laga semifinal Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia versus Uzbekistan. Karena jarak terlalu dekat, kedua kendaraan kemudian terlibat tabrakan adu banteng. Kerasnya benturan membuat korban terpental dan terlindas ban belakang kanan dari truk box. Luka parah pada bagian kepala dan dada mengakibatkan korban tewas ketika di lokasi kejadian. Oleh petugas, jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Sementara usaha terlibat tabrak, truk box langsung tancap gas melarikan diri. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti, petugas kepolisian berhasil mengungkap kasus tabrak lari ini. Sopir beserta kendaraan truk terlibat kecelakaan diamankan oleh petugas saat bersembunyi di sebuah pom bensin di Tuban. Kronologi kejadian, semula kendaraan truk box ini berjalan dari arah timur ke barat, Nah, truk box tersebut akan menyalip atau bergerak ke kanan, mendahului kendaraan truk yang ada di depannya. Dengan bersamaan waktu dari arah barat ke timur, sepeda motor yang dikemudikan oleh Barlian Hilmi Pradana, akhirnya truk tersebut tidak bisa menghindari dan terjadilah kecelakaan dengan kendaraan Honda Vario tersebut yang dikemudikan oleh Barlian. Untuk korban gimana? Korban saat itu meninggal dunia di tempat karena luka-luka berat yang ada di kepala. Untuk truk infonya melarikan diri, Dan? Truk tersebut melarikan diri. Kemudian setelah ada laporan dari masyarakat terjadi kecelakaan di daerah sini, petugas dan kami berusaha untuk segera mendatangi TKP, kemudian mencari saksi-saksi dan olah TKP di tempat. Kita dapat menyimpulkan kejadian ada tabrak lari. Kemudian kita berusaha untuk mengungkap tabrak lari tersebut. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Satlantas Polres Tuban. Pelaku tabrak lari beserta kendaraan terlibat kecelakaan juga dibawa ke Mapolres tempat. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, pelaksanaan nonton bareng atau nobar semifinal Timnas U23 melawan Uzbekistan di Tugu Kartonyono Ngawi diwarnai kericuan. Sempat terjadi baku hantam antar penonton akibat penyalaan flare asap di tengah keramaian. Usai Uzbekistan menjebol gol keduanya ke gawang Indonesia. Sekitar 5.000-an warga di Kabupaten Ngawi menyaksikan nonton bareng atau nobar semifinal Timnas U23 melawan Uzbekistan melalui videotron di perempatan Tugu Kartonyono. Nonton bareng tersebut sempat diwarnai kericuan antar penonton yang berujung nyaris baku hantam. Kejadian ini dipicu adanya warga yang menyalakan flare asap di tengah keramaian yang mengenai anak kecil dan ibunya. Petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian langsung melerai dan mengancam akan menciduk penonton yang membuat keributan tersebut. Wakapolres Ngawi, Kompol Ahmad Robial menyatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan nobar berlangsung secara lancar.
Namun sempat terjadi sedikit kericuan yang dipicu penyalaan flare asap di tengah-tengah keramaian. Namun kericuan tidak berlanjut karena kesiapsiagaan petugas yang berada di lapangan. Antusias oleh masyarakat cukup tinggi. Ini tadi semua masyarakat berkumpul di Simpang 4 Kartonyono. Tadi sempat kita tutup dari jam 8 sesuai dengan rencana awal sampai jam 11 malam. Dan terjadi ricu tadi kenapa? Kenapa? Terjadi ricu. Oh, tadi sempat ada yang menyalakan fire, sudah kita antisipasi, semua anggota ada merapat sana, dan ada yang terkena percikan fire. Ada yang diamankan kan? Belum ada, tidak ada. Sudah kita bubarkan dan kita suruh pulang semua. Nggak ada korban aja? Tidak ada. Tadi penonton ada berapa ribu dan? Sekitar 3.000 sampai 5.000 orang. Sementara dalam laga semifinal ini, Timnas U23 akhirnya menelan kekalahan oleh Uzbekistan dengan skor 0-2. Timnas U23 masih memiliki kesempatan untuk juara ketiga dan bisa lolos ke Olimpiade 2024 mendatang. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, nonton bareng atau nobar laga semifinal Piala Asia U23 di Kabupaten Tuban pada Senin malam diwarnai kericuan. Dua kelompok remaja yang sama-sama mendukung Timnas Indonesia melawan Uzbekistan terlibat baku hantam sesaat setelah pertandingan berakhir. Akibatnya sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Kericuan terjadi dalam acara nonton bareng semifinal Piala Asia U23 di Res Area Tuban Abirama, Kabupaten Tuban pada Senin malam. Sejumlah remaja yang berada di lantai 2 terlibat baku pukul sesaat setelah laga antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan berakhir. Nonton bareng menggunakan layar lebar ini awalnya berlangsung aman, tenang, dan meriah. Ribuan orang datang untuk memberi dukungan terhadap tim nasional U23. Namun suasana semakin memanas setelah wasit mengambil keputusan kontroversial dengan menganulir gol Timnas Indonesia. Sejumlah penonton yang didominasi remaja ini meluapkan emosi dengan loncat-loncat dan menyalakan flare. Akibatnya terjadi kesalahpahaman antar penonton sehingga adu jotos tak terhindarkan. Diduga minimnya keamanan membuat kericuan meluas hingga keluar area nonton bareng. Beruntung sejumlah petugas kepolisian segera datang ke lokasi untuk melerai kedua kelompok yang bertikai sehingga kericuan mereda. Mas, ini tadi tawurannya di sebelah mana, Mas? Sebelah sana, Mas. Oh, itu parah sampean? Ya lumayan, Mas. Orangnya sampai tepar. Sampai tepar? Oke. Itu pas momen apa, Mas, bisa tawuran? Habis nobar. Habis nobar itu? Oke. Itu pas selesai kalah itu ya? Ya. Oh. Itu habis sampai di mana, Mas, tawurannya? Sampai depan sana, Mas. Terus ini tadi akhirnya dibubarkan gitu, Mas? Iya, dibubarkan. Sempat khawatir, Mas, tadi ada? Ya kaget tuh, Mas, tetap munyar kokono dep. Langsung rame-rame. Tahu-tahu rame itu ya? Ya. Tak ada korban jiwa dalam kericuan antar kedua kelompok remaja ini, namun sejumlah remaja mengalami luka-luka. Tadi kan ada nobar, nah, selesai nobar itu tahu-tahu itu berantem, Mas. Langsung berantem, itu di mana saja, Mas, lokasinya? Banyak, Mas, ada yang di lantai 1, terus di lantai 2 juga ada. Itu kondisi orang yang dipukul itu sampai gimana, Mas? Sampai jatuh-jatuh, Mas, tadi, dikeroyoknya. Dikeroyok ya? Iya. Mas, ini kaget nggak, Mas, terus ada tawuran itu? Ya sempat kaget, Mas, posisi saya kan nggak jauh dari lokasi itu, Mas. Tapi nggak tahu karena cekcok atau apa, saya kurang paham, tiba-tiba langsung berantem gitu aja. Akibat tawuran tersebut, sejumlah fasilitas umum Res Area Tuban Abirama Tuban rusak. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Ketua DPRD siap bertarung dengan Bupati di Pilkada Lamongan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Suhu politik di Kabupaten Lamongan kian memanas.
Ini setelah Ketua DPRD Kabupaten Lamongan sekaligus Ketua DPC PKB Lamongan Abdul Ghafur mengambil formulir penjaringan Pilkada Lamongan di kantor DPC PKB setempat. Hal ini membuat Bupati Lamongan petahana yaitu Yuhronur Effendi memiliki musuh kuat untuk bertarung dalam Pilkada Lamongan 2024. Ketua DPRD Lamongan sekaligus sebagai Ketua DPC PKB Lamongan Abdul Ghafur ikut meramaikan bursa penjaringan bakal calon bupati di Pilkada Lamongan tahun 2024. Keseriusan Abdul Ghafur dibuktikan dengan menyerahkan formulir penjaringan baca bub di DPC PKB pada Senin sore. Bahkan kedatangan Ketua DPRD Lamongan yang didampingi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi PKB Makin Abbas menjadi sinyal kuat untuk all out di Pilkada Lamongan. Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghafur mengaku mengikuti penjaringan bakal calon bupati dalam Pilkada Lamongan karena dorongan dari para kader PKB. Selain itu, ia juga ingin memajukan Lamongan agar lebih maju dalam semua bidang, terutama permasalahan pembangunan dan pendidikan. Di Lamongan, apakah nanti cukup bersolo partai untuk menjalani Pilkada tahun ini? Ya, alhamdulillah pada siang hari ini saya atas nama Ketua DPC PKB Kabupaten Lamongan sudah mendaftar di DPC Kabupaten Lamongan mencalonkan Bupati 2024. Alhamdulillah ini termasuk jawaban yang ditunggu masyarakat, jawaban yang ditunggu tokoh masyarakat, jawaban yang ditunggu para kiai, jawaban yang ditunggu pada para konstituen. Jadi hari ini saya menjawab, saya akan mencalonkan bupati. Sementara itu, sebelum Abdul Ghafur menyerahkan formulir penjaringan baca bub ke kantor DPC PKB, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi juga telah menyerahkan formulir penjaringan baca bub lewat PKB. Dalam Pileg 2024 kemarin, PKB Lamongan sendiri meraih kursi tertinggi yaitu 12 kursi. Jadi secara otomatis PKB tidak melakukan koalisi pun akan bisa ikut dalam pilkada. Dinamika ini dinilai akan menarik karena akan menjadi kuat bagi Bupati petahana, yaitu Yuhronur Effendi. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Sementara itu, Ketua DPC PKB Lamongan sekaligus Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghafur turut meramaikan bursa Pilkada Lamongan. Bahkan sebanyak 27 Ketua PAC PKB se-Kabupaten Lamongan menyatakan siap mendukung dan memenangkan Abdul Ghafur. Menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Lamongan tahun 2024, dinamika politik di kabupaten setempat semakin memanas. Terbaru sebanyak 27 Ketua PAC PKB se-Kabupaten Lamongan berkumpul di kantor DPC PKB setempat yang ada di Jalan Pahlawan untuk menyatakan sikap mendukung dan siap memenangkan Ketua PKB sekaligus Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghafur. Ketua Forum PAC PKB Lamongan Mahfud Sodik mengatakan, dukungan terhadap Abdul Ghafur dituangkan dalam pernyataan sikap. Selain itu, para ketua dan pengurus PAC PKB se-Kabupaten Lamongan juga siap memberikan dukungan penuh serta siap memenangkan Abdul Ghafur dalam Pilkada Lamongan. Ia mengklaim masyarakat Lamongan selama 25 tahun menunggu calon bupati dari PKB yang belum pernah memberangkatkan kadernya. Dan pada Pilkada tahun 2024 ini, para kader PKB di Lamongan berharap calon bupati yang diusung PKB juga berasal dari internal PKB. Untuk menyatukan semua elemen masyarakat PKB, baik itu ranting maupun PAC yang ada di Kabupaten Lamongan. Jadi kami nanti itu akan bertanggung jawab penuh akan kinerja PAC terkait pengawalan ketua, mulai pendaftaran sampai pun nanti. Ini kita nanti yang akan mengawal. Dan forum PAC ini tidak hanya terbentuk sekarang. 10 tahun yang lalu juga sudah ada yang namanya forum PAC. Sekali lagi forum PAC ini diperlukan untuk mengawal Pak Ketua mulai dari pendaftaran sampai nanti pada proses pemilihan. Dan mengapa Pak Mahfud yang ditunjuk? Karena Pak Mahfud adalah Ketua PAC PKB Kecamatan Lamongan. Dalam kesempatan ini, pengurus DPC PKB Lamongan juga menegaskan akan memberikan teguran keras kepada ketua maupun pengurus PAC PKB Lamongan yang tidak mendukung atau membelot ke bakal calon lain. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Pemirsa, harga bawang merah di pasar tradisional Kabupaten Ngawi naik hingga mencapai 100%. Kini harga bawang merah tembus Rp70.000 per kilogramnya.
Kenaikan harga juga terjadi pada tomat yang saat ini mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Sepekan terakhir, harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi terus meroket. Seperti yang terjadi di Pasar Besar Ngawi. Di pasar ini harga bawang merah mengalami kenaikan hingga mencapai 100%. Yang tadinya dijual seharga Rp35.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Kamira, salah satu pedagang di Pasar Besar Ngawi, mengaku bahwa kenaikan harga bawang merah terjadi akibat berkurangnya pasokan bawang merah ke pedagang. Akibat dari banyaknya petani yang mengalami gagal panen karena cuaca buruk. Naiknya harga bawang merah membuat penjualannya menurun dan hanya mampu menjual 5 kg bawang merah setiap harinya. Sementara untuk harga komoditas sayuran lain seperti tomat juga masih tinggi. Harga tomat kini mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Padahal harga normal tomat hanya berkisar Rp8.000 per kilogramnya. 6.000 sampai 70. 70.000 ya? Ya. Masih mahal Bu ya? Ya, masih mahal. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya ya 40, 35. Kalau tomat berapa Bu sekarang harganya? Sekarang 20. Kemarin 35. Oh turun ya, kalau tomat ya? Tomat turun. Kenapa itu naik Bu, harga berambang Bu? Ya, nggak tahu dari petaninya gitu. Pasokannya berkurang ya? Iya. Itu pengaruh nggak dari penjualannya? Pengaruh nggak? Ya pengaruh. Biasanya laku berapa kilo Bu? Per hari? Sehari? Ya nggak tentu, ya kadang 5 kilo, kadang ya nggak mesti Mas, nggak tentu. Para pedagang hanya berharap kepada pemerintah setempat untuk segera menstabilkan harga bawang merah dan tomat agar omset mereka tidak terus menurun. Kenaikan sejumlah komoditas tersebut berdampak pada daya beli masyarakat ikut turun. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Tragis suami yang bunuh istrinya di Tuban tewas akibat gagal ginjal. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Kasus pembunuhan istri oleh suaminya sendiri di Kabupaten Tuban berakhir tragis. Sang suami yang menyerahkan diri kepada polisi usai menghabisi nyawa sang istri justru ikut meninggal dunia. Pelaku mengalami gagal ginjal, sesak nafas, dan meregang nyawa saat menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus pembunuhan istri oleh suaminya sendiri di Kabupaten Tuban berakhir tragis. Mujiono, 65 tahun, warga desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Tuban, yang membunuh istrinya bernama Tamirah, akhirnya juga ikut meninggal dunia pada Minggu sore. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Rianto, mengatakan, usai membunuh istrinya, pelaku sempat menenggak racun tikus dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Akibatnya, Mujiono mengalami sakit dan dilarikan ke klinik yang ada di Polres setempat. Petugas Satreskrim bersama tim Urkes Polres Tuban sempat melakukan upaya pertolongan pertama dengan melakukan pengecekan darah di laboratorium patologi klinik. Hasilnya, ginjal Mujiono melebihi batas normal sehingga tidak bisa memfilter racun yang masuk ke dalam tubuh dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan radang tenggorokan yang membuat Mujiono tidak nafsu makan. Setelah dilakukan perawatan medis, Mujiono Minggu sore mengeluhkan sesak nafas, sehingga dilarikan ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Namun kondisi Mujiono justru memburuk dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Oleh petugas, jasad Mujiono kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tersangka pembunuhan yang meninggal dunia memang benar karena pada saat sebelum kita bawa ke sini memang dia sudah sakit. Ya, dia sudah sakit ginjal itu awalnya. Dan sebelum kita bawa ke sini juga dia juga menenggak
racun tikus pada saat dia setelah melakukan aksinya itu. Nah, akibat dari dia menenggak racun tikus itu, kemudian dia radang tenggorokan, membuat dia tidak nafsu untuk makan. Ya. Kemudian kita cek di Vaskes, kita punya fasilitas kesehatan di Dokes Polres Tuban. Kita bawa ke sana, kemudian juga dikasih pengobatan radang. Kemudian setelah dikembalikan di dalam, karena masih sakit juga, malamnya kita perintahkan untuk ngecek lagi petugas Vaskes, dicek. Kemudian paginya Pak Kanit laporan pada saya perintahkan untuk dibawa ke UGD, ya, dari Jumat pagi itu. Diberitakan sebelumnya, seorang suami di Desa Pakis, Kecamatan Gerabakan, Tuban, nekat mencekik istrinya hingga tewas. Usai membunuh istrinya, pelaku menyerahkan diri ke polsek setempat. Aksi sadis tersebut dilakukan lantaran persoalan ekonomi hingga sang istri meminta diceraikan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, seorang pria di Kabupaten Tuban ditemukan tewas mengapung di Sungai Bengawan Solo setempat. Sebelumnya, pria ini dilaporkan hilang oleh keluarganya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengambang di bawah jembatan Cincin Lama. Tim SAR gabungan dari Polairut, Basarnas, BPBD, dan TNI Polri 3 hari terakhir melakukan pencarian terhadap Ayen, 40 tahun, warga desa Kebo Melati, Kecamatan Pelumpang, yang dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Bengawan Solo, desa setempat. Hasilnya, petugas gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi tewas mengapung di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di bawah jembatan Cincin Lama, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada hari Senin. Kapolsek Pelumpang Tuban, Ibtu Nuril Huda, mengatakan pada Sabtu siang lalu keluarga korban melaporkan korban hilang di kawasan Sungai Bengawan Solo tak jauh dari kediamannya. Saat melakukan pencarian, keluarga korban hanya menemukan sandal korban yang berada di tepi sungai setempat. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada petugas. Setelah 3 hari melakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan sekitar 6 km dari titik awal hilangnya korban. Oleh petugas, jasad korban langsung dievakuasi ke tepi sungai. Tenggelam berapa jauh nih? Kurang lebih 6 km dari lokasi awal tenggelamnya korban. Ini saat ditemukan korban dalam kondisi sudah mengapung berarti? Iya betul. Tadi setelah ada informasi dari warga, kemudian dari tim berangkat ke sana, posisi di sana sudah keadaan mengapung. Ini sebelumnya korban dikabarkan hilang, ini seperti apa dan awalnya? Awalnya dari pihak keluarga pada hari Sabtu sekira pukul 15.00 untuk mencari korban karena tidak ada di rumah. Kemudian berdasarkan informasi dari beberapa saksi bahwa pada sekitar pukul 11 pada hari Sabtu itu juga diketahui bahwa korban berjalan ke arah TKP. Kemudian setelah ditelusuri di TKP ditemukan sandal. Kemudian di situ ada jejak kaki yang mengarah ke Sungai Bengawan Solo. Dugaan sementara korban yang diketahui mengalami keterbelakangan mental tersebut tenggelam karena tidak bisa berenang. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban untuk dilakukan visum. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, seorang pemuda asal Desa Leran, Kecamatan Kaltidu, Kabupaten Bojonegoro, dilaporkan tenggelam saat tengah bermain sepeda di tepi Sungai Bengawan Solo. Saat ini tim SAR gabungan tengah melakukan pencarian hingga radius 10 km dari lokasi awal hilangnya korban. Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI Polri, Satpol PP, pemadam kebakaran, serta sejumlah regu penyelamat di Kabupaten Bojonegoro menggelar pencarian terhadap Muhammad Iqbaluddin Romli, 23 tahun, yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo Minggu pagi. Pada Senin pagi, sebanyak 37 personil tim SAR gabungan dengan menggunakan 3 perahu karet melakukan penyisiran di Sungai Bengawan Solo
hingga radius 10 km dari lokasi awal hilangnya korban. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam saat bermain sepeda di tepi Sungai Bengawan Solo. Pasalnya petugas menemukan bekas goresan ban sepeda korban yang terpeleset hingga menuju Sungai Bengawan Solo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Laila Nur Aini mengatakan, saat ini tim SAR masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban hingga radius 10 km di Jembatan Sosro di Logo. Adapun ciri-ciri korban yang diduga tenggelam itu antara lain tinggi badan kurang lebih 165 cm, rambut lurus pendek, berkulit sawo matang dan terakhir kali terlihat memakai kaos pendek dan celana warna hitam. Ada laporan di hari Minggu kemarin indikasi tenggelam, jadi nama survivornya adalah Iqbal, kurang lebihnya usia 24 tahun dan memang untuk indikasinya tenggelam dengan dasar ada beberapa bekas sepeda itu jatuh di sekitaran wilayah Bendung Gerak yang ada di Desa Leran. Jadi untuk sementara ini hari pertama dalam pencarian ada 2 tim dari BPBD dan 1 timnya dari MTA. Untuk radius pencarian sendiri, Bu? Sampai dengan yang dari titik mulai dari jam 8 sampai dengan sekarang sudah kurang lebihnya 10 kilo. Jadi dari titik lokasi di Leran ini ke Sosodilogo itu, jadi 10 km. Selain itu, korban yang berstatus mahasiswa tersebut diketahui juga memiliki riwayat penyakit epilepsi. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMMN di halaman kantor Bea Cukai setempat pada Selasa pagi. Kegiatan tersebut dihadiri PJ Bupati Bojonegoro, jajaran Forkopimda, Kepala Bea Cukai Tuban, Kejaksaan Tuban, Kepala Bea Cukai Bojonegoro Iwan Hermawan, beserta seluruh jajaran pejabat Bea Cukai Bojonegoro. Tercatat selama 2 tahun terakhir, Bea Cukai Bojonegoro telah melakukan penindakan di bidang cukai sebanyak 76 kali. Di antaranya ada yang berhasil ditindaklanjuti sampai ke tahap penyidikan dan peradilannya sudah berkeputusan hukum tetap, maupun yang ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai barang yang menjadi milik negara. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar terhadap barang kena cukai atau BKC hasil tembakau, berupa berbagai macam merek rokok ilegal tanpa cukai, dan minuman mengandung etil alkohol atau MMEA ilegal eks hasil penindakan Bea Cukai Bojonegoro periode Januari 2019 hingga Februari tahun 2024. Tercatat ada sebanyak 8.344.808 batang rokok, kemudian 3.636 gram tembakau iris, dan 245.400 ml minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Dengan perkiraan total nilai barang sebesar Rp10.495.638.300 dan total potensi nilai cukai sekitar Rp5.591.257.730. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cukai dan peraturan pelaksanaannya, keseluruhan telah berstatus sebagai barang yang menjadi milik negara BMMN dan telah ditetapkan peruntukannya untuk dimusnahkan.
Kepala Kantor Bea Cukai Bojonegoro Iwan Hermawan mengatakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara atau BMMN X hasil penindakan di bidang cukai Kantor Bea Cukai Bojonegoro dilakukan selain sebagai bentuk transparansi dan edukasi kepada masyarakat atas kinerja 4 fungsi DJBC. Di antaranya menciptakan iklim usaha perdagangan dan industri yang sehat, legal, patuh hukum, kemudian melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal, dan optimalisasi pengamanan penerimaan keuangan negara. Khususnya di bidang cukai, sebagai apresiasi dan terima kasih Bea Cukai Bojonegoro atas segala bantuan kolaborasi dan sinergi yang diterima dari pemerintah daerah dan instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan peredaran BKC ilegal, khususnya melalui berbagai bentuk kegiatan dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Dirinya berharap ke depan kolaborasi dan sinergi pemberantasan barang kena cukai ilegal dan kampanye gempur rokok legal ini dapat terselenggara semakin intensif dan efektif. Izin menyampaikan bahwa pada hari ini, Selasa 30 April 2024, kami di kantor Bea Cukai Bojonegoro melakukan kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, hasil penindakan di bidang cukai yang telah mendapatkan keputusan pemusnahan. Peruntukan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dijelaskan kewenangan pada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ada juga dari Kanwil, dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Madiun, berupa hasil tembakau, rokok ilegal yang tidak memiliki ketentuan, hasil penindakan selama dari tahun 2019 sampai awal 2024 sebanyak 76 penindakan. Ada juga yang berupa minuman mengandung alkohol. Selama ini kegiatan pengawasan bidang cukai ini kami sangat amat mendapatkan bantuan dari rekan-rekan institusi penegakan hukum, khususnya dari kepolisian, dari Kejaksaan Negeri, baik itu Bojonegoro maupun Tuban, pun juga dari pemerintah kabupaten, khususnya di Satpol PP dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Ini juga menjadi bentuk tanggung jawab kami di Bea Cukai dalam melakukan tugas fungsi kami di bidang pengawasan khususnya cukai, melakukan perlindungan kepada industri dan fasilitasi perdagangan, serta juga perlindungan pada masyarakat umum dan optimalisasi penerimaan keuangan negara. Dan kepada media, semoga hal ini bisa juga disebarluaskan sebagai bentuk edukasi pada masyarakat atas kinerja Bea Cukai dan kerjasama yang sudah didapatkan dari banyak instansi yang mendukung Bea Cukai Bojonegoro. Total kerugian sendiri. Oke, jadi kalau nilai barangnya untuk semua yang hari ini dimusnahkan itu ada senilai kurang lebih 10,495 miliar nilai barangnya. Sementara kalau potensi sebetulnya seandainya ini adalah barang legal, berarti di situ akan membayar cukai, kemudian ada namanya PPN, kemudian ada pajak rokok, itu semua kurang lebih nilainya adalah 5,591 miliar. Perlu diketahui pula bahwasannya dengan dukungan berbagai pihak, Bea Cukai Bojonegoro pada 2023 berhasil merealisasikan penerimaan negara sebesar Rp3.114.263.417.000 atau 107,66% dari total ditetapkan sebesar Rp2.892.802.342.042. Sedangkan realisasi pada tahun 2024, realisasi penerimaan negara sampai dengan 31 Maret 2024 telah mencapai Rp708.25.420.000 atau 24,96% dari total target sebesar Rp3.124.842.507. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro.